Pernah menyelamatkan orang waktu air ini tinggi, pasang gitu. Orang mau nyebrang ke sana, menyeberang dari sana ke sana. Dia bilang bisa nyebrang saat air pasang atau naik tinggi. Dicoba, akhirnya orang tersebut tuh hanyut sampai ke bagian situ. Lanjut ya teman-teman. Jadi aku di sini tuh mau kasih tahu buat teman-teman yang pernah di PT tinggal sama aku dulu. Jadi aku buatin video ini karena kami dulu itu kecilnya di sini, semua di sini. Sampai-sampai aku bisa berenang itu karena di PT Ciliandra dan sering mandi di Batanghula. Kalau kalian penasaran, dan ini buat orang-orang yang paham, yang tahu aja ya. Nanti kalau kalian nggak tahu dengan apa yang aku sampaikan ini, ya skip aja, nggak apa-apa sih. Aku cuman mau kasih tahu aja kondisinya pada saat ini. Kemungkinan kan kalian ada beberapa penonton dari teman aku gitu. Niatnya gitu sih aku buat video ini buat teman-teman lama aku yang pernah tinggal di sini sama aku dulu. Aku mau kasih tahu karena kebetulan aku masih di sini. Kayak gitu. Nanti kalau kalian suka dengan videoku lah, like aja. Kalau nggak suka skip aja. Dan kalau ada pertanyaan kenapa aku bisa tinggal di sini dan besar masih di sini, tuliskan aja di kolom komentar, nanti aku jawab. Yuk kita lihat gimana kondisinya pada saat 2023 saat ini. Ini teman-teman, jadi ini sawit yang baru ditanam beberapa tahun yang lalu. Mungkin aku nggak tahu beberapa tahun, tapi yang jelas sawit yang tinggi saat ini itu sawit yang kami dulu di sini itu udah tinggi dan makin tinggi lagi. Dan sekarang di bagian sana sawit-sawit kecil itu udah baru ditanam ya, yang tinggi udah ditebang. Kayak semaknya seperti ini kondisi semaknya. Jadi jalan ini dulu tuh arah ke kamar mesin. Kalau kami bilang sih kamar mesin gitu, karena di situ ada mesin lampu. Untuk setiap afdeling itu ada mesin lampunya teman-teman, kamar mesinnya kayak gitu. Jalannya seperti itu ke sana itu tuh sampai sana. Siapa sih yang nggak tahu? Jadi kalau orang-orang dulu di masa kami waktu tinggal di sini tuh lapang. Tapi sekarang kalian bisa lihat ya, udah banyak pisang, berbagai macam tumbuhan yang tumbuh sampai akhirnya nggak terlihat lagi di bagian tanahnya. Dulu tuh kami ngambil air tuh dari sini teman-teman. Di zaman kami waktu di tahun 2000-an. Aku udah tahun 2000 udah tinggal di sini ya teman-teman. Jadi turunan ke situ. Jalan itu bisa kita jalan kaki untuk menuju ke pabrik PKS. Karena PKS itu kan tempat pabrik kelapa sawit. Kalau kita berada di afdelingnya. Ini kondisinya. Banyak teman-teman aku yang masih ada di media sosial, tapi dia nggak bisa kesini lagi. Mungkin salah satu di antara teman-teman aku itu pengen lihat gimana sih kondisinya tempat aku tinggal dulu. Makanya aku buatin videonya. Nih teman-teman. Kenapa sawit-sawit yang tinggi ini tidak ditumbangkan? Itu mencegah dari longsornya tepian-tepian sungai Batanghula ini agar tidak melebar. Seperti itu. Udah dangkal ya. Itu sungainya. Dulu kami tuh mainnya di sini teman-teman. Mandi, main, ngambil air di sini semuanya. Yang penasaran dengan Batanghula, kondisi airnya saat ini seperti ini. Jadi di sini tuh kami dulu mandi, main, dan aku bisa berenangnya juga di sini. Di sungai inilah aku bisa berenang dari awal. Aku juga pernah menyelamatkan orang waktu air ini tinggi, pasang gitu. Orang mau nyebrang ke sana, menyeberang dari sana ke sana. Dia bilang bisa nyebrang saat air pasang atau naik tinggi. Dicoba, akhirnya orang tersebut tuh hanyut sampai ke bagian situ. Aku yang lompat dari sini. Waktu itu kan situ tuh rendah, jadi aku selamatkan dia sampai ke bagian sana. Jadi harus ngikuti arus, nggak boleh dilawan. Ke sana aku tolong selamati sampai akhirnya di bagian situ selamat. Perempuan, dia berbohong, dia bilang dia bisa berenang. Dicobanya, padahal dia sama sekali nggak bisa berenang. Untung aku bisa selamatkan dia sampai akhirnya sekarang selamat teman-teman. Jadi kayak gitu. Ada cerita menarik yang terjadi di Batanghula ini. Karena kami itu dulu sebelum tahu gadget ataupun media sosial, kami tuh ke alam lah mainnya. Masak-masak situ nih. Itu dulu nggak sesemak itu ya teman-teman. Nembak, tahu nembak di sini teman-teman, nembak. Kalau kalian mau ngebolang, cari ikan, di sinilah tempatnya. Bukan main-main teman-teman. Di sini tuh ikannya besar-besar. Berbagai macam ikan. Apalagi kalau malam hari dan airnya keruh di Batanghula ini.
menjadi pusatnya ikan, salah satunya baung. Jadi aku buatin video ini buat teman-teman yang pernah tinggal di sini tapi nggak bisa datang lagi, agar bisa lihat video ini. Nih ya. Masih sama kayak yang lama, bedanya sawitnya itu udah diperbarui, udah ditanam lagi ya. Ini jejak-jejak kerbau yang datang ke PT ini dari Desa Siabu. Nih jejak-jejak kerbau. Ini kenapa aku bilang kerbau? Ini karena memang tai kerbau. Dia malam hari ya datangnya. Tai kerbau banyak guys. Kayak gitu ya, buat abang-abangku di atasku, kan aku manggil abang juga. Ada yang di bawahku juga, ada yang sebaya sama aku, makanya aku buat semuanya teman-teman semua. Nih, jalan ke sana. Bisa dulu ke sana, tapi sekarang karena udah banyak perubahan yang terjadi, kita nggak bisa berbayang kalau kondisi ini masih sama seperti dulu. Ini dulu nggak ada teman-teman. Ini nggak ada. Pisang-pisang ini nggak ada, semuanya pada pasir, datar gitu. Dulu ya waktu aku di sini, tapi sekarang bisa teman-teman lihat sendiri yang pernah tinggal di sini. Ada juga kok beberapa teman aku yang masih tinggal di sini, tapi dia nggak sedokumentasi ini sih. Nih teman-teman, ini bekas-bekas kerbau ya, jejak kerbau nih. Jejak kerbau semuanya. Kayak gitu nih teman-teman. Jadi pisang-pisang yang tumbuh ini itu bukan ditanam, tumbuh karena di bawah air, hanyut di bagian atas, nyangkut ke darat, akhirnya tumbuh. Pisang ini banyak bijinya teman-teman. Jangan coba-coba makan pisang ini kalau kalian nggak tahu, ini banyak bijinya. Pisang-pisang yang aku tunjuk itu isinya semua ada bijinya semua, hitam, masak maupun mentah tetap ada bijinya. Mungkin orang datang ke sini ngambil dari manfaat pohon pisang ini daunnya aja sih. Tapi kalau pisangnya nggak bisa digunakan, mungkin hewan lah yang makan atau monyet gitu. Itu sawit yang memang asli dari dulu. Semenjak kami di sini di tahun 2000-an, aku udah di sini dan sekarang kondisinya 2023 saat ini seperti ini. Aku di tepian Sungai Batangula, tempat aku mandi dulu. Ambil air, mandi, dan lain sebagainya lah. Dulu itu airnya seperti ini memang sama, tapi kondisi jalannya, arealnya itu nggak sesemak ini. Ini bekas kerbau semua sih. Tuh airnya. Aku masih main di sini teman-teman. Jadi aku merasa tempat aku tinggal kecil itu menjadi salah satu cerita menarik buat teman-teman yang nggak bisa datang untuk bernostalgia kayak gitu ya. Di sini juga masih ada orang cari cacing, karena kalau mau mancing tuh memang harus cari cacing dulu. Banyak cacingnya teman-teman. Ini sawit-sawit yang tumbuh karena di bawah air ya, atau tumbuh-tumbuh jatuh dari atas sawit yang tinggi dan akhirnya tumbuh seperti ini. Tuh buahnya juga dibiari, nggak tahu kenapa nggak diambil ya. Nih sampai busuk. Dan jalan ini tempat orang menuju ke aliran sungai di bagian bawah. Nih tumbuh-tumbuh secara apa ya namanya, liar sawitnya itu. Nih memang kalau di tepian sungai itu banyak sawit-sawit yang tumbuh liar gitu, nggak terurus sih karena memang nggak ditanam dan dibiarkan gitu aja sih. Jadi keseharian kita, bukan kita sih, keseharian aku tuh di PT ini teman-teman. Aku masih kerja di sini kok. Masih kerja di sini dan aku dulu tuh sekolah sampai akhirnya aku bekerja di sini. Dan ya kayak gitulah sampai sekarang. Jadi kalau bertanya kenapa aku bisa ngevlog di sini di PT Ciliandra ini, karena memang aku bekerja di sini, makanya aku buat video teman-teman. Nih ya teman-teman. Jadi aku sempatkan ini bertujuan untuk mendokumentasikan kalau aku tuh pernah tinggal di sini. Buat teman-teman yang ingin datang tapi nggak bisa, cukup lihat video ini aja. Nanti mana lagi yang aku videoin afdelingnya atau tempat mana lagi, tulis aja di kolom komentar. Mungkin cukup itu dulu ya video yang aku buat siang hari ini. Buat kalian yang suka aja like, kalau nggak suka dislike. Dan kalau ada pertanyaan tentang mana lagi yang aku buat vlog di PT Ciliandra, tulis aja di kolom komentar. Nanti aku buatin videonya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video yang kita buat. Sampai ketemu di video selanjutnya.